Di awal film dibuka dengan aksi duelis. Acara ini legal dan syarat berlaku hanya untuk kaum bangsawan saja. Duelis adalah cara terakhir untuk mengembalikan status kehormatan bangsawan. Duel terjadi karena ada pihak bangsawan yang bersinggungan sehingga terjadi masalah menyebabkan statusnya tercoreng. Setelah senjata diperiksa dan dipersiapkan agar tidak ada kecurangan, Dewan pun mempersilahkan kedua pihak untuk bersiap memulai. Dan kisah akan berfokus dengan pria yang menang duel ini. Ia bernama Yakob. Yakob adalah seorang duelis profesional, dalam kata lain mencari nafkah dengan menjadi joki duel untuk bangsawan yang bertikai. Berlatar abad ke-19 era Kekaisaran Rusia, status sosial menjadi paling diutamakan di era itu. Yakob banyak mendapatkan uang. Ia berhasil mengembalikan kehormatan seorang bangsawan. Yakob mendatangi Dewan Kaisar untuk mengajukan petisi untuk seseorang yang bernama Koli. Dari perkataan Dewan kita mengetahui bahwa Kaisar memberi hukuman pengasingan bagi Koli setelah hak bangsawannya dicopot. Dengan alasan Koli yang diasingkan sudah dianggap mati, sehingga petisinya ditolak. Ia menjanjikan akan memberikan 100.000 rubel asal status bangsawan Koli yang dimaksud dikembalikan lagi. Di suatu tempat, Yakob bersama pria yang bernama Baron, seorang manajer duelis, mengadakan pertemuan. Yakob meminta informasi tentang orang yang mampu memberikan ia pinjaman 100.000 rubel tersebut. Baron kemudian memberikan sebuah kartu nama seorang pembisnis. Tibalah Yakob di tempat orang yang dimaksud dan mengutarakan maksud kedatangannya. Namun orang itu hanya diam dan meminta Yakob membawakan mantelnya. Diperlihatkan mereka hanya bertemu begitu saja, seakan sebelumnya sudah saling mengenal akrab. Kita tinggalkan dulu Yakob. Mari saya perkenalkan dengan dua orang bangsawan kakak beradik. Pria ini bernama Pangeran Willem dan saudarinya bernama Putri Marta. Mereka menghadiri sebuah lelang tempat berkumpul kaum bangsawan. Bangsawan tua ini bernama Besargin. Wanita yang memimpin lelang mengatakan bahwa ini adalah lelang amal. Uangnya akan disumbangkan ke panti-panti sosial. Penawaran dibuka dengan 100 rubel pertama pada sebuah vas bunga. Semua tamu hanya diam dan tak ada yang mengacungkan tangan, sehingga wanita itu harus mengulang menyebutkan lagi. Akhirnya lelang terjual kepada seorang bangsawan yang datang memecah keheningan. Bangsawan ini bernama Count Baklemis, dan ia membeli bunga itu dengan tawaran 10.000 rubel. Saat kembali langkah Baklemis dihentikan oleh Besargin. Ia tampak tak setuju. 10.000 hanya untuk membeli barang tak berguna. Diketahui uang yang digunakan Baklemis ternyata adalah uang Besargin yang dipinjamkan kepadanya. Besargin mengatakan agar segera mengembalikan uangnya. Jika tidak, maka harus dibayar melalui duelis. Saat ngobrol dengan Marta, diketahui mereka juga tidak menyukai Baklemis. Ketika beranjak, tersengaja pria tua yang hanya mempunyai satu tangan menabraknya. Bangsawan tua itu sadar bahwa ia salah dan menyesalkan telah bertindak kurang sopan akibat kecanggungan. Namun bukannya memaafkan, Besargin malah menghina mencemooh di depan umum. Merasa kehormatannya dilecehkan sehingga ia minta diselesaikan dengan duelis. Saat bersamaan Yakob berada di situ, entah apakah kebetulan atau memang sudah direncanakan, sehingga sebagai profesinya yang memberikan jasa duelis, maka duelis dari bangsawan tua itu akan dijoki oleh Yakob. Saat di jalan, Yakob memberitahukan kepada Baron peraturan duelis nanti yang sudah disepakati kedua belah pihak itu. Sebagai seorang duelis profesional, Yakob sangat teliti dengan komposisi peluru yang akan ditembakkan nantinya. Yakob tiba di tujuannya mengisi sebuah pertunjukan menembak. Selain menjadi duelis, Yakob mencari penghasilan tambahan dengan mengisi pertunjukan. Tembakannya sangat akurat dan presisi, tepat di satu titik arah. Peluru abad ke-19 di mana masih menggunakan mesiu diisi manual dengan peluru yang berbentuk kasar. Pertunjukan kedua, Yakob akan memantulkan pelurunya ke arah lengan baja pelindungnya. Tentu aksi berbahaya ini hanya dilakukan oleh orang-orang profesional saja seperti Yakob. Kemudian aksi ketiga, Yakob memantulkan peluru yang harus mengenai kaleng di atas kepalanya. Setelah mendapatkan bayaran, Yakob bergegas pulang. Keesokan harinya tibalah waktu dan tempat yang sudah disepakati oleh kedua pihak yang melakukan duelis. Mereka akan menembak dari jarak dekat dengan kesempatan 5 kali menembak. Masing-masing mereka hanya diberi satu batas tirai kertas sebagai penghalang.
Seperti yang orang ketahui, selain keahlian, Yakob adalah orang yang memiliki keberuntungan tinggi. Pada posisinya ia memanfaatkan sinar matahari untuk mengetahui posisi lawan, yang juga sinar matahari itu menguntungkannya. Karena besar ginsang penembak jitu tertipu bayangan Yakob sehingga 3. akhirnya Pangeran Besargin menjadi orang kedua sebagai bangsawan yang tewas kalah dalam duelis dengan Yakob. Seperti biasa, setelah sukses Yakob menerima bayarannya dari bangsawan tua yang menggunakan jasanya. Dan di sini terungkaplah bahwa semua sudah direncanakan. Bangsawan tua sengaja memancing emosi Besargin sehingga rencana duelis untuk bisa membunuhnya secara legal akhirnya terjadi. Dan dalang dibalik tewasnya kedua bangsawan itu, di tangan Yakob sebenarnya adalah ulah Baron, sang manajer atau pengurus klien. Milioner. Namun tiba-tiba saja Yakob jatuh pingsan. Setelah dicek ternyata peluru Besargin saat duel juga mengenai Yakob. Entah apakah alasan Baron yang membuat para bangsawan sehingga terjebak melakukan duel kemudian tewas. Oke, simak terus alur ceritanya. Jangan lupa juga beri dukungan agar Mimin semangat dengan like atau subscribe. Semoga terhibur. Oke, cerita kita lanjutkan kembali. Beruntung tak mengenai organ vital, hanya mengenai arteri. Dengan metode pengobatan abad ke-19, Yakob ditangani seorang dokter. Saat proses operasi di sini kita diperlihatkan dengan ingatan Yakob, di mana menjelaskan kepada kita siapa sosok Yakob yang sebenarnya. Di sebuah pulau yang bernama Aleutian, seorang pria sekarat terdampar. Perahunya pecah setelah dihempas ombak yang akhirnya membuat Yakob ditemukan suku penghuni pulau itu. Seorang suku yang menemukan mendapati sebuah benda dari tangan Yakob. Kemudian Yakob dibawa ke tempat mereka dan diobati oleh seorang dukun. Terlihat luka sobek seperti bekas cakar yang memenuhi belakang tubuh Yakob. Melalui ritual dukun Yakob kemudian direndam. Hari-hari berlalu, Yakob yang sekarat perlahan mulai pulih. Suku itu mengatakan Yakob adalah prajurit yang tangguh. Kemudian ia mengembalikan foto wanita kepada Yakob yang sebelumnya telah ia ambil. Namun tiba-tiba saja sekelompok perompak yang bertembat muncul untuk merampok tempat itu. Apapun yang sepertinya berharga mereka ambil, tak terkecuali dengan foto tersebut yang berbingkai emas. Karena sekarang perompak itu akan mengakhiri penderitaan Yakob, namun tiba-tiba saja senapannya macet sehingga saat menusuk. Hal itu dimanfaatkan Yakob untuk membela diri. Para perompak ini melakukan kejahatan karena kelaparan. Satu persatu Yakob singkirkan. Dan kemudian yang terakhir, setelah berhasil menembak, Yakob mengambil kembali benda miliknya. Ingatan Yakob terhenti ketika ia terjaga saat peluru sudah selesai diambil dan pihak militer utusan kaisar yang tiba-tiba datang menemui Yakob. Singkatnya, Yakob diadili di depan dewan militer. Dikatakan di situ Yakob adalah seorang kapten yang ditugaskan di Kepulauan Aleutian di bawah pimpinan Laksamana Maskutob. Selama tugas, Yakob dinyatakan hilang dan telah gugur dalam bertugas. Namun pada tahun selanjutnya tiba-tiba Kapten Yakob membuat laporan bertugas kembali di pulau tersebut hingga akhirnya tertangkap oleh suku Aleut, dijadikan tawanan kemudian berhasil kabur. Yakob dinyatakan pensiun sebagai kapten dan berstatus bangsawan. Yakob dianggap kaisar telah menyalahgunakan gelarnya. Yakob telah membunuh para pejabat dalam duelis dengan menjebak pejabat sehingga mau melakukan duelis. Karena hal itu gelar kehormatan bangsawan Yakob menjadi tercoreng. Untuk membersihkannya maka Yakob menantang duelis kepada seorang perwira yang meragukan statusnya. Karena legal dan memang peraturan dari kaisar sehingga tak bisa dibantah, maka duelis pun diadakan dan dimulai. Perwira ini kita sebut saja Nicole. Sesuai kesepakatan mereka mulai menembakkan pistol yang hanya berisi satu peluru ke kepala masing-masing bergantian. Namun sampai kesempatan pada peluru yang terakhir, Yakob akhirnya bisa membuktikan kebangsawanannya. Сумасшедший, но дворянин. Saat di jalan tiba-tiba saja Nicole mencegat kereta yang ditumpangi Yakob. Kemudian mereka berbicara empat mata. Nicole mengatakan bahwa ia ingin tahu apakah adiknya tewas dibunuh oleh Yakob. Akhirnya semua dijelaskan ketika kita dibawa ke dalam cerita Yakob. Pulau Autis, Yakob menemukan sebuah perahu yang terdampar. Kemudian ia menggeledah dan menemukan sebuah tas. Saat dibuka ia menemukan identitas, surat berharga beserta senjata.
Tidak jauh dari situ, Yakub kemudian menggeledah kantong mayat seorang prajurit dan ia menemukan paspor yang bertulis nama Yakub. Sampai di sini kita tahu bahwa nama Yakub bukanlah nama ia yang sebenarnya, akan tetapi identitas adik dari Nicole yang dia ambil. Selama 5 tahun Yakub berpura-pura menjadi orang lain dan berikutnya kita panggil Collie. Itulah nama asli Yakub dan itulah alasan Collie ingin meminta petisi karena membela dirinya sendiri yang gelar bangsawannya telah dicabut. Dan itu juga alasan kuat Nicole melakukan duelis, karena ia yakin bahwa Collie bukanlah adiknya yang bernama Yakub. Namun ia lega karena Yakub adiknya bukan tewas di tangan Collie. Sambil menahan air mata, Nicole berlalu pergi. Semua rencana menjebak pejabat untuk duelis yang akhirnya terbongkar diketahui pihak kaisar sebagai dalang, sehingga Collie mendatangi Baron yang dipastikan telah melapor dan juga mengambing hitamkan dirinya. Collie yang marah segera memaksa Baron memberitahukan alasan yang menjadikan ia hampir ditangkap militer. Akhirnya terungkaplah dalang asli yang sebenarnya di balik tewasnya para pejabat dalam duel itu. Baron memberikan sebuah nama orang yang selama ini ada di belakang pemerintah dan tentu saja dengan bayaran yang banyak. Orang itu tak lain adalah Count Baklemish. Baklemish diketahui seorang perwira tinggi anggota Dewan Kekaisaran. Dalam sebuah pertunjukan, Baklemish mendekati Putri Marta. Tujuannya tak lain agar bisa mendapatkan kekayaan dan kekuasaan dari keturunan putri bangsawan terakhir itu. Namun kakaknya dari awal memang tak menyetujui dan suka apabila Baklemish mendekati Marta. Kakaknya mengatakan Baklemish orang yang licik, ia hanya ingin memanfaatkan. Namun Marta yang keras kepala dan tidak mempercayai itu. Saat bersamaan dengan Ratu membicarakan masalah Baklemish yang saat ini kesulitan dengan uang. Siasat yang sudah direncanakan sehingga Ratu tak mengetahui semua uang Baklemish telah ia habiskan hanya untuk menyingkirkan para bangsawan pesaingnya yang akan mengganggu kekuasaannya. Semua uang telah dipercayakan kepada Baron sebagai pionnya dan semua berjalan lancar. Tinggal langkah terakhir untuk menyempurnakan adalah dengan menikahi Putri Marta yang kaya raya. Namun tentu saja untuk mendapat itu, Baklemish harus mengatur cara agar bisa menyingkirkan Pangeran Willem sang kakak dalam duelis. Maka sudah tugas Baron untuk mempersiapkannya. Dan agar bisa membalas perbuatan Baklemish, maka Collie tetap ikut permainan menjadi pion dengan pura-pura tidak tahu bahwa Baklemish orang yang selama ini membayarnya. Singkatnya, sesuai rencana, Baron berhasil menjebak Willem dalam permainan kartu. Karena ia tak bisa membayar kekalahan bermain yang artinya membuat malu bangsawan, sehingga harus menyelesaikannya dengan duelis. Namun semua tak sesuai rencana karena pengawal Willem yang akan menjadi joki untuk Willem. Saat di jalan, Collie dihampiri Marta. Marta meminta agar membatalkan duel dengan kakaknya. Di sini Marta tidak mengetahui apabila kakaknya akan duelis digantikan oleh pengawalnya. Namun Collie tak menyetujui itu, ia tetap dengan rencana. Singkat kisah, tibalah di hari duelis yang telah ditentukan antara Baron yang dijoki oleh Collie dengan Pangeran Willem yang dijoki oleh pengawalnya. Dan hasil akhir tentu dimenangkan oleh Collie. Dan sesuai rencana, Collie yang tetap ikut dalam permainan yaitu hanya ingin memancing Baklemish keluar. Akhirnya Collie berhasil bertemu Baklemish. Collie mengungkapkan semua kebenaran tentang Baklemish yang seorang dalang pembunuhan para pejabat. Dan pertemuan mereka sepertinya bukan yang pertama kali, karena Baklemish langsung memanggil dengan sebutan Collie. Di sini Baklemish mencemooh Collie dan mengatakan ia seorang pembunuh. Collie tak bisa berbuat apa-apa karena Baklemish sebagai dewan yang dilindungi kekaisaran. Kata-kata hinaan Baklemish membawa ia ke dalam sebuah ingatan. Dan di sini kita dijelaskan tentang adanya hubungan antara Collie dan Baklemish di masa lalu. Saat itu Baklemish dan Collie sama-sama perwira tinggi dan tentu saja seorang bangsawan. Saat pertemuan, Collie menentang kegemaran Baklemish yang suka mengadakan duelis. Collie mengatakan ia sama sekali tidak suka membunuh orang, meskipun Baklemish mencoba memancing emosinya. Baklemish tak bisa menahan diri, ia marah karena Collie tak terpancing untuk berduel meski sudah dihina. Baklemish yang kesal menjadi dendam sehingga memfitnah Collie
dengan tuduhan telah membunuh atasannya Laksamana Maskutop dalam misi di sebuah pulau. Sehingga gelar bangsawannya dicabut dan akan diasingkan ke sebuah pulau Aletien, serta akan mendapatkan 1000 cambukan. Inilah yang menjelaskan tentang bekas luka sebelumnya dan Koli yang ditemukan sekarat oleh suku di pulau tersebut. Koli dipitnah, harga dirinya direndahkan, meski begitu ia tetap memegang sebuah foto bersamanya. Entah apa yang terjadi, Koli terjaga dari ingatannya saat ia terbangun mendapati dirinya berada di perahu dan ia pun ditolong oleh Martha dan kakaknya. Koli terlihat kacau, ia tak berhasil membalaskan dendam kepada orang yang telah memfitnahnya. Karena sekarang ia bukan bangsawan sehingga tidak mungkin bisa melakukan duelis kepada Baklemis. William meminta agar menjadi pengawalnya untuk melindungi dirinya dan Martha. Karena dari awal William sudah mengetahui kebusukan Baklemis yang ingin menguasai parlemen. Мордвинов. Koli kemudian memberikan daftar nama-nama pejabat yang telah ia singkirkan dalam duel, yang semuanya adalah korban jebakan dari permainan Baklemis. William juga meminta agar diajarkan menembak, supaya ia bisa membunuh Baklemis dalam duelis. Koli mengatakan menembak tidaklah sulit, tapi yang sulit adalah membunuh orang. Koli mengatakan itu karena asalnya ia sendiri tak suka membunuh orang, hingga berakibat ia dipitnah. Namun tak disangka, orang yang membuat ia celaka juga yang telah menjadikan Koli akhirnya mau membunuh. Переполнен бритерами, а ты притащил моего врага. Beralih ke Baron yang gagal membunuh William karena saat duelis, William digantikan oleh pengawalnya. Sehingga Baklemis menjadi marah. Karena tak ada cara lain, ia merencanakan jalan curang, yaitu meminta Baron mengatur agar menyewa orang lain untuk membunuh William dan Koli. Karena hanya mereka halangan terakhir yang menjadikan Baklemis penguasa dan akan menikahi Putri Martha. Dan diketahui Laksamana Maskutop sebenarnya tewas dibunuh oleh Baklemis, bukan Koli seperti yang dipitnahkan. Berada dalam satu kereta, William terus membujuk Koli agar bersedia menjadi pengawalnya. Tentunya mereka berdua sudah tahu status Koli yang sebenarnya. Martha sangat kesal karena sikap dingin Koli. Dan tiba-tiba saja saat kereta berhenti, orang suruhan Baron yang diperintahkan Baklemis datang. Rencana mereka berhasil menyingkirkan William tanpa menyentuh Martha. Sedangkan Koli berhasil melindungi diri karena ia orang yang selalu beruntung. Koli yang tahu semua ulah Baklemis, maka ia berteriak memanggil Baron. Ia yakin Baron dan Baklemis ada di sekitar situ mengamati. Baron yang tak tahan lagi dengan Baklemis mencoba melawan namun bernasib malang. Baklemis telah pergi meninggalkan Baron yang tewas ditembak olehnya. Semua sudah terlambat. Martha akhirnya mempercayai perkataan William tentang Baklemis. Selama ini ia salah menilai kakaknya yang menurutnya hanya iri dengannya. Sekarang William telah terbujur kaku dan ia berjanji akan membalas perbuatan Baklemis. Karena Koli bukan lagi bangsawan, maka Martha meminta diajarkan menggunakan pistol agar bisa menantang Baklemis dalam duelis. Saat di kereta, terungkaplah foto berbingkai emas yang selalu Koli bawa ternyata adalah ibunya. Koli menceritakan semua kebenaran tentang dirinya kepada Martha. Martha terkejut, ternyata kisah hidup Koli jauh lebih menyakitkan daripada yang dialaminya sekarang. Maksud Koli menceritakan hidupnya adalah bahwa balas dendam bukanlah solusi terbaik. Di suatu hari, Martha mendatangi dewan dan meminta agar status bangsawan Koli dikembalikan atau setidaknya diizinkan bisa berduel dengan Baklemis. Namun, sayangnya meski memperlihatkan kartu nama pejabat yang tewas akibat ulah Baklemis, hal itu tidak mengubah keputusan Ratu untuk menerima permintaan Martha. Meski tak berhasil membunuh Koli, namun dengan tak adanya William, diharapkan ia bisa mendapatkan Martha. Tapi sayang sekali, Martha yang tahu sosok Baklemis jelas menolak dan sangat membencinya. Sementara Koli yang sudah putus asa karena meski mendapatkan 1 juta rubel, ternyata hak bangsawannya tetap tidak bisa diberikan. Sekarang hanya bisa meratapi nasib di tengah guyuran hujan. Dan seorang pembisnis tempat Koli sebelumnya yang datang untuk meminjamkan uang ternyata adalah pengasuhnya, orang yang mengelola keuangan keluarga Koli saat menjadi bangsawan. Sehingga tak heran ternyata mereka juga sudah lama saling mengenal.
Di situ ia menguatkan Koli kembali bahwa jangan menyerah dalam memperjuangkan haknya. Beliau juga memberitahukan harta-harta keluarga ibunya Koli tetap aman dijaga olehnya. Sampai suatu saat gelar kehormatan Koli dikembalikan lagi untuk mengambilnya kembali. Такая сила. Mendapat keyakinan dari seseorang yang sudah seperti orang tua bagi Koli, sehingga ia nekat mendatangi Baklemis yang bertepatan saat semua bangsawan dan dewan berkumpul. Дуэль! Поздравляю. Di momen ini Koli mengulang peristiwa saat Baklemis menentangnya dulu, namun ia tak menggunakan status aslinya. Di sini ia datang sebagai Yakob. Yakob yang merupakan bangsawan resmi, bukan mustahil orang-orang yang berada di situ langsung mendukung Koli. Karena dikuatkan dengan kedatangan perwira Nicole yang membenarkan bahwa Koli adalah Yakob adiknya, Baklemis tak bisa menghindar untuk duelis lagi karena disaksikan dan didukung orang banyak. Terlebih lagi yang mengetahui status asli Koli 10 tahun yang lalu hanyalah dirinya, sedangkan sekarang orang-orang hanya tahu Koli adalah Yakob, seorang bangsawan duelis sejati. Singkatnya duelis pun diadakan, adu tembak dari jarak dekat dengan sekali kesempatan menembak. Akhirnya, dendam dirinya dan Marta berhasil terbalaskan. Baklemis tewas dalam duelis. Berkat foto sang ibulah yang melindungi Koli sehingga ia selamat dari peluru Baklemis. Meskipun ia dikenal status sebagai bangsawan Yakob dan identitas Kolinya tak bisa dipulihkan lagi. Namun dengan menikahi Marta dipastikan Koli menjadi orang kaya terpandang dan tetaplah seorang bangsawan. Film ini menjelaskan harga diri di atas segalanya, bahwa kekayaan tak ada gunanya apabila tak mempunyai martabat status sosial, dan siapa yang menanam bibit keburukan maka ia sendiri yang menuainya.